Hai co-friends, di sini kita akan menentukan nilai R untuk ke-8 set data ini ya. Kita akan mulai dari soal yang A dulu. Jadi di sini kan kita mau menentukan nilai R ya co-friends ya. Berarti co-friends harus tahu dulu R itu sebetulnya menyatakan apa. Jadi sebetulnya co-friends R di sini tidak lain adalah korelasi. Nah, kalau kita berbicara tentang nilai korelasi pada regresi linear ya, yang sedang kita pelajari, itu sebetulnya menunjukkan nilai ukuran seberapa dekat tren data dengan garis hasil regresi linearnya. Dengan kata lain, semakin mirip pola tren data dengan sebuah garis lurus, semakin tinggi juga nilai korelasinya ya, tanpa co-friends perlu melihat tanda pada nilai R itu positif ataupun negatif. Terus Kak, cara taunya dia positif, negatif, atau nol gimana Kak? Nah, jadi di sini co-friends harus tahu juga tentang jenis-jenis korelasi. Yang pertama ada yang disebut positif, berarti mempunyai karakteristik semakin tinggi nilai X, maka semakin tinggi juga nilai Y-nya. Kalau negatif, berarti kebalikan dari yang positif ya, yaitu semakin tinggi nilai X-nya, maka semakin rendah nilai Y-nya. Sedangkan kalau tidak berkorelasi, artinya tidak ada hubungan antara nilai X dan nilai Y. Atau kalau co-friends kaitkan karakteristik ini dengan sebuah garis lurus, maka sebetulnya kita bisa berbicara tentang gradiennya. Kalau korelasinya positif, berarti karakteristiknya, gradiennya pun juga positif. Berarti garis tersebut bergerak ke arah kanan atas. Kalau negatif, berarti gradiennya negatif. Berarti grafiknya akan bergerak ke kanan bawah. Sedangkan kalau tidak berkorelasi, artinya data itu sangat menyebar sampai-sampai kita tidak tahu itu pola apa. Nah, dengan menggunakan konsep ini, co-friends, kita bisa mulai saja. Nah, tetapi di sini ada informasi dari soal co-friends ya. Di soal sih mengatakan bahwa jika memungkinkan tanpa menghitung. Loh Kak, emang kita bisa ya menentukan nilai R tapi tanpa menghitung? Nah, jadi co-friends di sini itu ada dua macam nilai R khusus ya co-friends, yaitu satu dengan negatifnya. Ciri-cirinya co-friends ya, kalau R-nya sama dengan 1 dan positif, berarti semua titik itu akan terhubung membentuk garis lurus ya. Berarti nanti kalau di sini ada 3 buah titik, nah ketiga titik tersebut itu dapat dihubungi dengan satu garis lurus yang sama. Dan bergeraknya ke kanan atas ya kalau R-nya positif. Tetapi kalau R-nya negatif itu sama dengan yang positif, tetapi pergerakan garisnya nanti akan ke kanan bawah. Oke, biar co-friends tidak penasaran, kita coba yang A dulu deh. Kita buat aja diagram pencarnya. Seperti ini, berarti co-friends butuh koordinat kartesius. Nah, kita plotting aja co-friends masing-masing titik. Yang pertama, X-nya min 1, Y-nya min 1. Berarti di sini. X-nya 0, Y-nya 0. Berarti di sini. X-nya 1, Y-nya 1. Oh, berarti di sini. Nah, kita coba hubungkan ketiga titik ini dengan sebuah garis ya. Dan ternyata dia terhubung sempurna co-friends ya. Nah, karena titik-titik di atas ini dapat ditarik menjadi sebuah garis lurus yang melalui semua titik ya, karena kan 3 titiknya dilalui, dan arahnya ke kanan atas co-friends. Oh, berarti nilai R-nya sama dengan 1. Nah, langkah serupa ini kita akan lakukan untuk soal B sampai H ya co-friends. Untuk soal yang B, kita akan gambarkan diagram pencarnya dulu. Jadi kurang lebih dapatnya seperti ini co-friends. Terus kalau co-friends gambar sebuah garis yang melalui titik, ternyata dapatnya seperti ini co-friends. Nah, sebetulnya co-friends boleh membuat garisnya dari sini ke sini ataupun dari sini ke sini. Tetapi intinya sama co-friends. Ternyata garis yang kita buat itu tidak menghubungi semua titik. Oh, berarti nilai R-nya kita harus hitung secara manual, co-friends.
Kak, kalau kita harus menghitung gimana caranya ya? Nah, jadi conference harus ingat-ingat lagi tentang nilai korelasi ya. Kita bisa mencari dengan persamaan berikut ini. Terus untuk keterangan SS-annya ini adalah seperti ini conference ya. Terus Kak, gimana sih cara mencari si SS-an ini? Cara mencarinya adalah dengan persamaan ini conference. Kalau conference agak bingung dengan simbol-simbolnya, sebetulnya intinya conference kalau conference ketemu sigma, itu artinya conference menjumlahkan ya, tergantung apa yang mau dijumlahin. Lalu N itu adalah banyaknya data. Kalau untuk soal kali ini, yang soal B, itu nanti ada 3 data ya, karena kan conference tadi memplotnya 3 titik. Oke, kita langsung mulai aja conference. Tapi sebelum itu conference, kan kita butuh nih informasi sigma-sigmaan ini ya. Biar lebih mudah, conference bikin aja tabel seperti ini ya. Karena kan kita mau mencari informasi X kuadrat, Y kuadrat, XY, dan jumlahannya. Kita mulai dari X kuadrat dulu. Kalau X kuadrat conference berarti conference mengkuadratkan informasi si X ini semuanya ya berarti. Jadi min 1 kuadrat, 0 kuadrat, 1 kuadrat. Jadi conference akan peroleh hasilnya seperti ini. Lalu untuk Y kuadrat mirip ya, tapi pakai informasi Y. Jadi dapatnya seperti ini. Untuk yang XY, berarti conference kalikan nilai X dan Y pada kolom yang sama. Jadi ini dikalikan, dan ini pun juga dikalikan. Dapatnya seperti ini. Terus untuk jumlahan, conference jumlahkan aja ya dari kiri ke kanan ya, tapi yang masih sebaris. Berarti ini dijumlah, dan dijumlah. Dapatnya seperti ini. Nah, karena ini informasi udah lengkap conference, kita langsung aja ya mencari SS dimulai dari yang XY dulu. Kita pakai persamaan yang ini. Nah, berarti sigma XY ya yang pertama ya. Sigma XY. Oh, berarti 1. Sigma X. 0. Sigma Y. 0. R-nya adalah 3. Karena tadi ada 3 titik ya conference ya. Jadi kita punya seperti ini. Wah, ada 0 nih conference di pembilang. Berarti hasilnya 0. Kalau diselisihkan dapatnya 1. Berarti inilah nilai dari SSXY. Dengan cara serupa conference ya untuk mencari SSXX, tapi bedanya di sini kita menggunakan informasi X kuadrat dan sigma X-nya aja. Jadi nanti kita akan punya seperti ini conference, hasilnya 2. Untuk SSYY-nya dapatnya 2 juga. Karena informasinya udah lengkap, kita langsung cari aja nilai R-nya. Kita masukkan aja nih SS-an kita ke sini conference. Nanti hasilnya seperti ini. Oh, berarti nilai R-nya 0,5 ya untuk yang B. Lanjut lagi conference, kita ke soal yang C. Caranya serupa ya. Kita gambar dulu diagram pencarnya. Terus kita hubungkan. Dan ternyata tidak semua titik terhubung dengan garis lurus yang sama. Oh, berarti kita harus mencari dengan proses perhitungan. Kita ulangi caranya seperti yang B. Kita cari dulu ya conference informasi yang dibutuhkan dengan membuat tabel seperti ini. Lalu X kuadrat, Y kuadrat, XY, dan jumlahan semuanya kita cari dengan cara seperti B. Dapatnya seperti ini. Lalu kita cari SSXY ya. Dapatnya adalah minus 2/3. SSXX kita cari dengan persamaan ini berarti ya dapatnya 8/3. SSYY kita cari dapatnya 2/3. Informasi SS-nya sudah lengkap, kita masukkan nilai ini ke sini conference ya. Dapatnya minus 0,5. Oh, berarti nilai R untuk set data yang C adalah minus 0,5. Lanjut lagi conference ke soal yang D. Kita gambarkan dulu diagram pencarnya. Terus conference hubungkan. Wah, ternyata diagram pencarnya semua titiknya bisa dilalui oleh satu garis yang sama conference.
Nah, tetapi bedanya di sini, pergerakan garisnya itu adalah ke kanan bawah. Oh, berarti nilai R-nya min 1 ya, atau ya nilainya negatif berarti ya. Lanjut lagi conference ke soal yang E, juga sama gambar diagram pencarnya, terus conference hubungkan. Oh, ternyata semua titiknya terhubung ya oleh satu garis yang sama. Dan arahnya ke kanan atas. Oh, berarti R-nya sama dengan 1. Lanjut lagi conference ke soal yang F. Kita gambar diagram pencarnya, dapatnya seperti ini. Nah, kalau conference hubungkan dengan sebuah garis ya titik-titiknya, ternyata tidak mungkin terhubung semuanya ya. Dan untuk garisnya, conference boleh pilih yang ini, ataupun yang ini ya. Karena memang garis ini hanya menggambarkan sebuah ilustrasi aja bahwa tidak semua titik itu terhubung. Oh, artinya nilai R-nya harus kita cari dengan proses perhitungan. Kita lakukan cara yang serupa seperti pada soal B ya. Pertama, kita cari dulu informasi yang dibutuhkan. Cari X kuadrat, Y kuadrat, XY, dan jumlahannya. Dapatnya seperti ini. Carilah SSXY. Dengan rumus ini, dapatnya minus 50. SSXX dicari dengan ini, dapatnya 50. Kalau SSYY, dapatnya 200. Oke, informasinya sudah lengkap, conference. Kita cari aja nilai R-nya. Jadi kalau conference masukkan nilai ini ke sini, dapatnya minus 0,5. Oh, berarti R-nya minus 0,5. Lanjut conference ke soal yang G. Sama, kita gambar dulu diagram pencarnya. Dapatnya seperti ini. Terus conference coba hubungkan. Ternyata tidak semua titik terhubung, conference. Oh, artinya kita harus mencari nilai R-nya secara manual. Dengan langkah yang serupa ya, conference ya. Kita cari dulu aja informasinya yang kita butuhkan. Cari X kuadrat, Y kuadrat, XY, dan sigmanya. Dapatnya seperti ini. Lanjut kita mencari SSXY. Kita masukkan aja informasinya. Dapatnya 2. SSXX dapatnya 56/3. SSYY dapatnya 2. Informasinya udah lengkap. Kita masukin ke sini, conference. Dapatnya kurang lebih 0,3273 ya. Nah, untuk nilai R ini kita akan bulatkan hingga 4 angka di belakang koma ya, conference ya. Biar hasilnya lebih akurat. Nah, terus di sini kan angka kelimanya kan angka 2 ya, conference ya. Kalau kita bulatkan berarti dibulatkannya ke bawah. Makanya di sini angka terakhirnya adalah 3. Berarti nilai R untuk soal yang G adalah 0,3273. Terakhir conference ya, sedikit lagi untuk soal yang H. Kita gambarkan diagram pencarnya. Kita hubungkan oleh sebuah garis. Ternyata tidak semua titik terhubung oleh satu garis yang sama. Berarti nilai R-nya harus dicari secara manual. Kumpulkan informasinya. Cari X kuadrat, Y kuadrat, XY, dan sigmanya. Dapatnya seperti ini. Terus cari SSXY. Masukin informasi sesuai dari tabel. Dapatnya minus 100. SSXX dapatnya 0,02. SSYY dapatnya 2 juta. Terus ini semua kita masukin ke nilai R-nya, conference, ke persamaannya. Dapatnya min 0,5. Oh, berarti nilai R untuk soal yang H adalah minus 0,5. Semangat latihannya ya, conference.